Jadi orang tua tuh kan nggak ada sekolahnya memang gitu, sedangkan ujiannya seumur hidup. Jadi memang harus kita yang nyari ilmu atau sekolahnya gitu. Jadi kalau hari sekarang kan banyak banget dan tahu banget gitu nggak ada orang tua yang sempurna. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak gitu jangan merasa kalau udah ketemu satu masalah tuh merasa kayak jadi orang tua paling buruk gitu ya. Tapi kita cari solusinya gitu. Nah, Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak saranyo basu balik kita tampek mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak saranyo. Nah, seperti biasa, kita di Tampek Mota selalu kedatangan tamu-tamu inspiratif. Dan Kaliko adalah seorang pegiat komunitas keluarga. Ibu dan anak, ayahnya satu loh. Nah gitu. Kita perkenalkan saja Uni Ria Oktorina. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa panggilannya kok? Uni Ria. Uni Ria boleh. Boleh ya. Ini kok boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Minang. Jadi. Di mau nih nyaman. Nah, tempat yang nyaman Mota sama Bu. Iya, namanya Tampek Mota Tampek tuh harus Mota, nyaman. harus. Mota lama. Mota makanya. lama. Nah, Uni. Uni kan pegiat komunitas. Terutama yang berhubungan dengan keluarga. Nah, nih, kalau boleh tahu nih apa-apa sih tuh nih sebelum kita kupas adalah. Jadi makasih ya Desbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama makasih banyak kok TVRI khususnya program Tampek Mota Lawang Undang Undi di acara pada siang hari ini gitu ya. Jadi sebagai pegiat komunitas keluarga. Jadi kalau yang aktif kini Uni ada di 2 komunitas atau organisasi. Yang pertama namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI daerah Sumatera Barat. Jadi karena itu organisasi jadi ada di tingkat nasional juga gitu. Jadinya kalau organisasi memang agak ada bentuknya, ada strukturnya gitu. Di sana Uni jadi konselor menyusui, kebetulan ketua periode pertama. Kalau organisasi kan ada periode-periodenya. Nah, sekarang jadi pengurus di divisi SDM dan pengembangan organisasi serta konselor menyusui tadi. Terus yang kedua yang juga aktif di namanya komunitas Rangkul Padang. Jadi Rangkul kok sebenarnya kalau emang agak kepaksa sih, tapi kepanjangan dari relawan keluarga kita. Jadi disingkat Rangkul karena secara harfiah arti Rangkul itu kan bagus juga. Betul. Nah, kalau Rangkul ini fokus ke pendidikan keluarga, ke support pengasuhan. Jadi kita tuh sebenarnya komunitas parenting lah kalau istilahnya sekarang gitu. Jadi ada hubungannya juga sih sebenarnya pas habis aktif di AIMI kemudian ketemu Rangkul. Jadi kan kalau AIMI kan mungkin untuk kalau sekarang istilahnya 1000 hari pertama kelahiran gitu, pas anak balita lah ya, soal sajak hamil, menyusui gitu, kemudian nanti anak MPASI kan, kalau Desmi kabarnya udah punya anak kan, jadi pasti tahu lah. Terus sekarang anak tumbuh, nah saat bertumbuh kembang anak ternyata kita butuh ilmu lain lagi. Sebenarnya saya ikut komunitas tuh lebih ke awalnya tuh cari ilmu gitu, cari ilmu dan cari kelompok pendukung, karena kan maksud sosial ya, kadang butuh orang lain juga gitu. Betul. Nah jadi itulah kemudian ketemu Rangkul lah sampai sekarang. Jadi di AIMI sejak 2015, dirangkul sejak 2016. Nah, udah lama juga. Lah sepuh. Lah veteran. Kalau AIMI kan Asosiasi Ibu Menyusui, sebenarnya udah veteran nyusuinnya. Istilah kami, tapi gimana pun sebenarnya menyusui itu tuh butuh dukungan semua pihak, Desbi. Kan selama ini kan orang mikir kalau nyusuin itu tuh urusan ibu semata gitu ya, ibu dan anak, padahal menyusui itu beyond gitu. Jadi kayak kita butuh support system, karena kalau di AIMI kita punya, kan pernah dengar ya, it takes a village to support, it takes a village to raise a child. Jadi butuh orang sekampung buat membesarkan anak. Tapi it takes whole nation to support breastfeeding. Tapi seluruh negara yang karena orang mandang selama ini menyusui itu tuh kayak cuma urusan ibu dan anak, padahal tidak cuma soal gizi, ngasih makan. Kan orang kalau di AIMI kita hashtagnya menyusui lebih dari sekedar memberi ASI. Jadi bukan cuma nyusuin ngasih ASI, nutrisi makan, tapi banyak risetnya juga. Menyusui itu tuh bonding jelas ya ibu dan anak, kemudian ternyata bermanfaat ekonomi. Gak pernah kan kita dengar cerita kayak gitu. Nah ini boleh diulas nih nanti. Kamanya maunya sampai ke membantu negara ini gitu, komunitas. Nah makanya tuh harus di AIMI itu memang organisasi dia agak serius. Jadi dia struktur bukan komunitas, karena kita percaya menyusui ini harus jadi pikiran semua orang gitu. Karena
itu fondasi kehidupan kan. Kita ngomong Indonesia emas lah, apalah stunting sekarang sebenarnya basicnya cuma semurah dan semudah menyusui gitu. Nah di Rangkul tuh kita lebih ke support sistem pengasuhan. Jadi kita ada kelas-kelas parenting gitu yang sesi sih sebenarnya, kita nggak bilang kelas karena kelas terkesan serius. Terus Jadi tuh ya. kelas sesi kecil, ibu-ibu bapak-bapak ngumpul, kemudian kita ada sebenarnya biar terstruktur ada kayak kurikulumnya gitu. Jadi materi hari ini kita bahas nih soal komunikasi sama pasangan misalnya kan. Sedetail tuh. Jadi teknis aja gitu. Kok perlu mau kupas ya kok. Perlu. Nah, kami undang spesial nanti Desbia ikut kalau ada sesi berikutnya. Boleh. Nah, di sana boleh curhat. Terus kan kadang tuh sebenarnya kita disclaimer juga dulu ini tempat belajar. Jadi tuh apa yang kita bahas di sana tuh bukan untuk jadi bahan julid, gosip gitu, tapi belajar. Nah, memang alhamdulillah sampai sejauh ini tuh walaupun kita memang nggak targetin pesertanya besar kayak seminar, tapi tuh kayak 10-15 orang tapi konsisten tiap bulan ada yang datang, kemudian mereka dapat sesuatu gitu dari sana. Sesuatunya itu kita memang bikin namanya rencana aksi. Setelah sesi itu satu aja, hari ini saya belajar kalau ngomong sama pasangan tuh namanya ada iMessage misalnya. Saya praktekin bulan depan datang lagi saya udah berhasil. Nggak perlu ada banyak banget nih harus ngurusin anaknya drama, mertua kan banyak banget tuh. Kita nggak perlu selesaiin semua. Nah, itulah kemudian sesi-sesi itu lebih kayak sarana berbagi. Nah, itu yang kemudian konsisten. Nah, sebenarnya buat saya juga, kena teman-teman Rangkul banyak juga ya di Padang udah jadi relawan. Kita tuh ngadain sesi memang buat ngajak ibu atau orang tua lain gitu, keluarga lain, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang masih gadis gitu kan, ada juga oma-oma yang ikut gitu, tapi kemudian kita sendiri juga dapat kan, kayak sekarang nih saya cerita Sobo sama Desbi pasti tadi banyak dapat cerita juga kan. Misalnya udah tahu Desbi kayak gini orangnya di sosial media, misalnya ketemu terus ternyata juga punya keluarga, nanti Desbi cerita pasti saya dapat cerita baru yang bisa saya praktekkan juga di keluarga saya. Jadi itu sebenarnya pentingnya. Dengan acara Tampe Motako pun Desbi sebagai orang awam lah di dunia parenting dan segala macamnya, apalagi sebagai seorang ayah gitu kan, Iko akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Dengan membawa bintang tamu dengan berbagai tema itu ilmu-ilmu baru juga. Benar. Nah, mengenai yang pertama dulu kita kupas AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Betul. Itu organisasi ya. Organisasi non-profit. Non-profit. Oke. Berarti sebelum itu Uni salah satu pendiri. Iya betul. Jadi AIMI ini karena organisasi, dia diawali sama komunitas dulu di tingkat lokal. Jadi beda kalau organisasi lain kan mungkin bikin mandat aja gitu, ada kenalan saya sana kamu mau nggak? Kalau maaf, kalau AIMI itu tuh dia kita selama beberapa tahun, setahun 2 tahun bikin komunitas dulu, karena kita itu kan organisasinya harus sustainable gitu, harus bertahan lama. Kalau cuma ditunjuk kan nanti hilang 1 orang 2 orang bisa hilang organisasinya, aktif nggak aktif atau gimana. Nah, kita nama dulu Komunitas Sumbar Peduli ASI. Komunitas Sumbar Peduli ASI 2013 tuh sampai 2015. Jadi kita propose ke AIMI pusat, kita mau jadi bagian dari AIMI nih, karena kalau jadi AIMI kan dia organisasinya punya jejaring nasional, internasional malah gitu kan. Dan kita juga dapat resource juga kan yang penting tuh. Nah, alhamdulillah tuh setelah proses penjajakan namanya kita diresmikan jadi AIMI tahun 2015. Berarti sebelumnya AIMI kok lah ada di tingkat nasional. Ada tingkat nasional, saat ini ada di 19 provinsi baru. 19 provinsi. Berarti sebelum itu Uni waktu mendirikan komunitas awalnya ya. Komunitas. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa mendirikan komunitas itu untuk gitu? Iya, saya juga nggak nyangka gitu ya sampai sekarang berapa tahun ya, udah 10 tahun gitu berkomunitas, berarti itu sebenarnya tuh karena punya anak. Jadi karena saya nikah 2010, memang nggak langsung dapat anak ya. Kemudian pas hamil 2012, karena memang suka belajar gitu, maksudnya pengen tahu gitu kan hamil apa, kan waktu itu udah mulai ya teknologi udah kita bisa searching informasi. Kemudian waktu itu masih ada mailing list ya 2012 itu. Jadi saya gabung, ketemulah mailing list namanya ASI for Baby. Ternyata ASI for Baby ini punyanya AIMI pusat gitu. Nah, di sana saya belajar tuh persiapan lahiran buat anak, karena kan nggak ada ilmunya kan jadi orang tua gitu, harus kita cari sendiri, nggak ada sekolahnya gitu, padahal itu pekerjaan seumur hidup kan. Betul. Ada. Ujiannya tiap hari. Langsung relate sih. Tiap hari, tiap malam. Iya ujiannya tiap hari kan ibu-ibu, jadi bapak-bapak juga. Jadi pas ketemu AIMI itu milih sesi for baby,
ada kelas tuh namanya kelas menyusui di Jakarta. Loh kok nggak ada di Padang? Saya bilang memang harus ada AIMI. Gimana tuh caranya bikin AIMI di Sumbar? Oh ya udah, kamu bikin komunitas dulu. Ini juga ada yang nanya, ketemulah ibu-ibu lain yang juga nanya ke AIMI pusat yang nggak kenal tuh sebelumnya gitu. Terus kita bikin komunitas gitu. Nah kan biasanya kan kayak ibu-ibu, adalah yang penting dia mikirin diri sendiri aja Iya. gitu. Ini malah kepikiran tuh orang lain gitu kan. Iya, ya itu juga nggak awalnya tuh kan sebenarnya untuk diri sendiri, tapi ternyata setelah dijalani tuh ternyata kita nggak bisa sendiri kan, kita butuh orang lain. Nah sebenarnya saya tuh waktu awal itu ya DSB Uni tuh nggak dapat dukungan yang pas waktu lahiran karena nggak ada komunitas itu kan, tadi belum ada AIMI. Misalnya sesimpel waktu maaf gini ya, waktu itu 2013 lahirannya bukan di Padang, salah satu kota. Terus pas mau lahiran karena cuma bekal ilmu tuh saya bilang, dok saya mau IMD dong gitu. IMD pernah dengar nggak? Inisiasi menyusui dini. Jadi itu pas lahiran tuh bayi itu hak kita, ada di undang-undang kesehatan, ada regulasi kesehatannya, bayi segera ditaruh di dada ibu karena itu salah satu kalau secara kesehatannya tuh bisa menyelamatkan nyawa. Terus juga dia mempercepat kemungkinan berhasil menyusuinya lebih karena dia langsung ditaruh di dada seperti mamalia lain, tapi hanya mamalia kita ini yang dipisah dari ibunya ketika baru lahir. Betul. Nah itu saya dapatnya dari milis AIMI informasi itu. Tapi karena saya yang sendirian, terus saya komunikasikannya juga rasanya tuh mendadak gitu. Terus dokternya bilang, emang ibu tahu apa itu IMD gitu? Itu kan kayak di judgement gitu kan, gak enak banget kan rasanya. Ya dong dok, saya kan baca gitu kan. Iya bu, kita dapat IMD gitu. Tapi ternyata IMD versi bapak dokter itu, saya dokter waktu itu nggak kayak yang saya tahu gitu. Terus kan maksudnya nggak nyaman. Terus saya lahiran nyusuin, ternyata nyusuin tuh sakit. Nggak tahu istrinya pengalaman nggak gitu, payudaranya lecet gitu, itu kan pengen banget berhenti rasanya gitu. Kan bengkak dan sebagainya, mau demam bahkan sampai demam gitu. Nah itu tuh jadi pengalaman pahit sih sebenarnya, tapi itu makanya saya jadi konselor menyusui. Sebenarnya saya kan nggak punya latar belakang kesehatan. Nah di pelatihan konselor menyusui itulah saya dapat ilmunya, ternyata yang dibutuhkan ibu itu saat jadi ibu itu sesimpel dia butuh dukungan dan informasi yang tepat. Nah itu yang kurang. Saya pikir kan nggak semua orang ya seberuntung saya yang punya kesempatan buat cari ilmu gitu kan sendiri. Kenapa nggak? Saya pikir AIMI bisa jadi wadah itu untuk bisa bantu ibu lain. Jadi ketika jadi konselor menyusui, kan kami di AIMI itu ada namanya home visit dan hospital visit. Jadi konselingnya langsung ke ibu-ibu atau bapak-bapak. Bisa banget. Nih sekalian promosi ya. Ya kita tuh ada beberapa skema gitu. Ada yang buat yang kurang mampunya gratis. Terus yang memang ada berbayar sih karena kita kan organisasi non profit, nanti subsidi gitu. Nah itu sesimpel saya datang misalnya DSB punya istri baru lahiran terus butuh bantuan nyusuin, sesimpel memposisikan bayi yang tepat itu kan nggak diajarin di nyaris bukan nyaris tenaga kesehatan kita nggak tahu. Jadi kami punya teman dokter gitu ya, banyak pengurus AIMI juga dokter dan tenaga kesehatan. Hampir semua tenaga kesehatan itu tahu cara mengobati luka. Tapi tidak semua tenaga kesehatan tahu cara memposisikan bayi yang benar, cara melekatkan menyusui. Karena melekatkan menyusui itu menentukan keberhasilan menyusui, kenyamanan ibu, kita juga belajar. Nah itulah yang dilakukan kami. Jadi pas habis kunjungan tuh kayak sesimpel, aduh nggak sakit lagi ya Un gitu kan, makasih ya Un, terus dikasih senyum aja tuh kayak nggak ternilai sih DSB. Bahkan ada yang DSB lihat kan, anak tuh letak sih di dadu, bekonya mencari surang gitu kan. Itu EMD pas baru lahir. Iya betul. Nah, ya itu kayak gitulah yang jadi kemudian makin kesini ketemu banyak teman-teman baru yang sebenarnya nggak kenal sebelumnya, kemudian di AIMI jadi saudara gitu. Kok kon di rumah lah penasarannya kok nih. Kabar-kabarnya ada video dari Uni. Kita putarkan video berikut ini. Check it out. Semua guru anggap kalau ditanyain itu dianggap ini ada Fernanda juga teman-teman relawan gratis Bapak Ibu. Ibu hamil boleh.
Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, itu tadi Viti dari Uniria. Nah, Uning, tadi kan ada dari video tuh kegiatan-kegiatan ini di berbagai tempat gitu ya. Ada yang kayak guru-guru kayak ibu-ibu PKK gitu. Ada kelompok posyandu, bahkan kayak di rumah, kayak di kafe gitu ya gitu dia. Beda-beda ya. Beda-beda. Itu emang yang tadi tuh yang bisa Uni dan kawan-kawan datang ke tempat mereka Iya, atau iya. Uni yang dan kawan-kawan yang mengadakan acaranya. Ya itu macam-macam sih tadi tergantung. Kalau kayak di AIMI kita punya program kerja kan. Ya. Jadi memang menyesuaikan, kita ada ada sesinya edukasi gitu. Memang edukasinya macam-macam, kayak tadi tuh ada yang memang kelas menyusui gitu. Kelas Ya. menyusui kayak di tempatnya memang ada kayak kafe atau rumah makan gitu karena Ya. lebih cozy kan. Terus nanti di kelas tuh ada orang tua atau calon orang tua. Kadang nggak cuma ibunya, ayahnya juga biasanya kita kasih diskon. Itu kelas memang berbayar sih, kita kasih diskon untuk yang bawa pasangan gitu karena Ya, ya. sebegitu pentingnya dukungan pasangan. Betul. Terus ada juga programnya memang datang gitu kayak ke posyandu, kelompok pendukung ibu yang binaan puskesmas gitu ya, dimana kadang kalau itu kan dia nggak melek informasi ya kayak, nah itu biasanya kita tuh kalau kayak gitu nggak berbayar gitu ya, jadi subsidi silang dari yang tadi, nanti kita kasih edukasi dengan pola yang lebih kayak tadi ada games gitu, tidak duduk-duduk gitu yang tidak nggak murni teori-teori itu. ya, karena kan kita sesuaikan sama audiens juga. Ya, Begitupun dirangkul. Jadi sesi-sesi komunitas tadi tuh kalau ibu-ibunya yang cari sendiri tuh kita di kelas di kafe-kafe itu. Tapi nanti kita datang juga, namanya nonton bareng. Kalau sesi yang satu lagi namanya sesi berbagi cerita. Itu videonya lebih kayak ada video pemantik tapi ceritanya lebih banyak karena biasanya lebih aktif ibu-ibunya. Nah, kalau kita yang datang tuh kan biasanya ibu-ibunya agak malu-malu ya cerita gitu, kayak ibu-ibu PKK gitu. Nah, kita ajaknya pakai pantikan drama komedi, udah ada sih dari pusat gitu, jadi kita tinggal make. Nanti biasanya kan drama ini lucu ya, kayak ya drama sitkom lah gitu, pendek tapi ada materi keluarganya, terus baru oh ya nih anak saya juga kayak gitu, kayak si itu tadi gitu, baru cerita gitu. Jadi pendekatannya beda, kita punya kayak gitu untuk bisa menjangkau walaupun mungkin belum banyak gitu, tapi alhamdulillah tuh kita ada kegiatan-kegiatan seperti itu menjangkau lebih banyak keluarga di Padang atau Sumatera Barat. Nah nih, kalau boleh tahu Desmi, kan tadi ternyata untuk targetnya tidak hanya ibu-ibu yang sudah berkeluarga ya, tidak berkeluarga, tapi juga dari yang sebelum menikah juga ya. Sebelum menikah. Kan lebih bagus juga gitu. Lebih bagus sedini mungkin. Nah, sebenarnya kayak ilmu menyusui gitu ya, atau pengasuhan gitu harusnya kan memang dari sedini mungkin kita tahu gitu. Karena kalau lah tahu tuh kayak kaget kan, jadinya udah pusing dengan segala minimal kalau kita tahu di awal tuh kayak pas atau ingat gitu, kita mesti buka lembaran yang mana gitu dari memori. Nah, itu yang kita dorong memang. Begitupun kalau di kelas parenting tadi, kita juga beberapa kali, dan bahkan relawan kita tuh ada yang masih belum menikah gitu, karena memang kalau kelas parenting dia kan lebih ya, dia nggak spesifik ke satu isu, dia isunya pengasuhan, pendidikan keluarga, tapi kan semua kita ini kan anggota keluarga. Jadi masih gadis pun sebenarnya dia kan anak dari seseorang, atau om atau tante dari ponakannya. Tunggu dulu ya. Maaf potong. Berarti AIMI itu kan awalnya kan asosiasi ibu menyusui. Berarti isinya tidak hanya tentang menyusui. Kalau AIMI isinya lebih banyak ke kesehatan, menyusui ya tetap core-nya gitu. Kemudian pemberian makanan bayi dan anak ya. Jadi sampai 2 tahun atau lebih gitu. Jadi menyusui, ngasih makan anak. Terus sekarang juga kesehatan ibu dan anak kita juga banyak kegiatannya, advokasinya gitu. Nah nih, kalau misalnya kan ini di AIMI. Kan tentang kayak semacam kayak megang makanan segala macam itu enggak berlantak-lantak sama posyandu gitu. Kita enggak. Jadi kita tuh kan sebenarnya kita tuh mendukung program pemerintah. Cuma kita kan organisasi non profit, organisasi non pemerintah, tapi kita tuh memang organisasinya nirlaba pure gitu kan, bukan kayak NGO lain yang mungkin ada yang kerja di sana, kemudian mendedikasikan waktu. Kalau pengurus AIMI itu rata-rata tuh punya pekerjaan atau aktivitas lain. Jadi kita memang banyak kegiatannya tuh mungkin di weekend gitu ya, atau dan tadi soal Balantak Jeposyandu, insya Allah justru kita berkolaborasi gitu. Kayak yang kita rutin lakukan tahun ini tuh sama di bawah binaan salah satu puskesmas di Padang, Puskesmas Anak Air. Dia punya beberapa posyandu, terus kita kolab juga kan. Kalau hari gini gitu kita nggak boleh saingan ya, kita harus
berkolaborasi. Jadi kita tuh puskesmasnya nyediain konten dan substansi materinya dari AIMI. Ada satu program kita namanya Gogina, itu sama Dompet Duafa. Jadi fundingnya dari Dompet Duafa dengan dana yang mereka fundraising. Tapi targetnya ibu-ibu duafa dengan posyandu di satu lokasi gitu. Nah, itu kita kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kita kolaborasi sih sama puskesmas, sama posyandu, even sama komunitas-komunitas lain juga welcome banget gitu. Iya betul nih. Tentang mengenai ibu menyusui, kan banyak juga lah cerita-cerita ibu-ibu menyusui, apalagi yang awak pun pernah melalui dari istri masa-masa itu. Bahkan cerita-cerita orang lain wak dengan gitu kan. Banyak kayak stres baby blues lah, blues. Banyak orang nggak tahu tentang baby blues. Banyak yang bahkan bukan dari dianya, bukan dari si ibunya, malah dari tamu yang datang, dari orang tua, dari mertua malahan kadang gitu kan. Jadi mereka jadi mikirnya kayak ada judgement, kok belum alunnya keluar ayah gitu kan, atau kok kurih badan kok, atau sekadar mengecek, deh mirip apaannya. Langsung ibunya ini insecure. Kan banyak awak dengar cerita dari ibu-ibu muda gitu kan. Awak lamu di kandungan awak 9 bulan pas lahir mirip apa aja. Tapi itu menjadi kayak jadi kepikiran baby blues kayak gitu tuh bisa dijalin nih. Iya, itulah kenapa AIMI hadir sebenarnya tuh fenomenanya kan memang apalagi di budaya, sebenarnya nggak budaya kita aja ya, kayaknya seluruh dunia juga ada kayak gini. Tapi relate. Mungkin kalau di kita tuh konteksnya lebih karena mungkin sebenarnya tuh niat awalnya kan sebenarnya karena orang awakku kan rasa sense of belonging terhadap sesuatu tinggi. Jadi merasa tuh kan apalagi kita kan nggak keluarga inti yang kita tuh extended family itu sangat terlibat gitu ya. Jadi memang kadang kalau lahiran satu anak tuh nggak milik bapak ibunya aja, milik keluarga. Nah kadang karena masih bukan budaya sih, kayak kebiasaan kita tuh peran pengasuhan atau peran menyusui dan lain sebagainya setelah lahir itu hanya dibebankan ke ibu tadi gitu. Jadi kalau misalnya baru lahiran ya kasus kayak Desbi cerita tadi gitu kan, dengan mudahnya tuh sebenarnya maksudnya baik buat basa-basi tapi itu nggak lucu sama sekali. Kemudian ibunya jadi stres. Nah baru lahiran itu ibu stres memang banyak faktornya kan, kayak memang tadi itu kan memang kalau jadi ibu tuh Desbi makanya ini keren banget tadi Desbi cerita pernah ngalamin, mungkin lihat sendiri ya istri itu ada perubahan yang besar sekali sebenarnya dalam diri kita sebagai perempuan gitu kan. Dari awalnya mungkin kita sendiri gitu, terus ada makhluk lain loh yang bergantung sama kita selama dalam kandungan, baru lahir, apalagi masih nyusuin tuh kayak hidupnya nih makhluk tuh kayak gantung banget. Dan itu kan kayak di satu sisi tuh kita butuh support kan, butuh dukungan, butuh validasi juga, baik kita sedih senang. Nah itu yang kurang di sekitar kita, di masyarakat gitu ya. Apalagi memang nggak bisa dinafikan, hampir bisa kita bilang memang kita agak sedikit patriarki kalau soal pengasuhan gitu kan. Peran bukannya suami tuh nggak mau bantu, mungkin selama ini mungkin dia nggak lihat contoh di sekitar dia kalau keterlibatan ayah itu dalam pengasuhan. Nah, itu menyebabkan ibu jadi kayak tumpukan. Itu pengalaman ya, mungkin secara teori psikologinya nanti ada tumpukan beban itu, beban psikologis, belum lagi kurang tidur. Betul. Belum lagi pas baru lahiran tuh kayak perempuan tuh merasa terbebani kan, dia merasa tugas domestik itu tugas aku loh. Jadi dia tuh kalau belum selesai cucian, belum selesai cuci piring atau apa tuh dia merasa stres juga gitu. Padahal tuh situlah peran suami atau kelompok keluarga lain. Nah, itulah memicu terjadinya kayak gitu. Nah, itulah pentingnya komunitas atau organisasi kayak AIMI itu. Kita memberikan support. Jadi kalau pas konseling itu kita biasanya siapa sih di rumah itu kita ajak juga dengerin gitu. Iya betul nih. Jadi yang di semacam pelatihan konseling itu tuh tidak hanya si ibunya, karena si ibuku lah cukup stres, ala ya namanya anak bayi baru lahir kan, kadang menyusu tuh sekali 2 jam gitu kan, bahkan tengah malam lalu baru kata layang mak ko lah jago lo jago anaknya apa aja jagoan panek mana gitu kan. Tambah lagi semacam kayak laki-laki kok sebagai seorang suami ku masih ada yang pemikiran
suamiku nak do yang cuci piring, cuci baju tu doh. Baru kan jamu kain dia luar dia takuin bini. Takut. Oke, dia udah. Tapi dengan dokter dah. Despi kalau Despi insyaallah kadonan piring tak kumur cuci. Karena mungkin pemikiran tu cukup kalau bagi Despi pribadi cukup terlalu tua lah maksudnya pemikiran kayak itu. Karena zaman kini kalau wapaina ke zaman Nabi Muhammad pun membantu kerja-kerjaan istri. Tapi hanya di masyarakat kita yang mikirnya laki itu hilang lah harga diri laki. Jadi akhirnya satu pekerjaan tu tertumpuk pada si ibu tadi alahnya barana, ikut keripikian, nyuci keripikian gitu kan. Makanya. Nah, ya kayak gitu tuh yang emang perlu bahkan butuh juga yang apa Joko dia. Iya betul. Apanya kok yang paling penting sebenarnya ibu tuh yang penting tuh apanya dulu. Beko kalau mungkin kita susah ngubah mertua atau tetangga gitu. Tapi kalau ada dukungan dari suami dari apa tuh itulah kayak lah selame lah gitu karena dukungan apa tuh sebenarnya simpel gitu kan tinggal balik ke komunikasi dan kesepakatan. Mungkin memang ada yang memang kalau makin kesini kan dulu ndak lo dapet ilmu kodo maka penting sebelum menikah tuh kan ngomong sama pasangan tuh nggak soal kita menikah terus kerja apa tinggal di mana tapi visinya soal pengasuhan tuh kamu pun ndak melakukan itu dulu karena dulu kan udah dapet ilmunya jadi tapi itu bisa dikomunikasikan setelah menikah kan tapi tuh kayak gitu Desbi batu bana jadi apa-apa harus lo sebenarnya harus diajak kalau di AIMI itu kita punya mitra namanya Ayah Asi kalau dia kalau AIMI kan dia organisasi kalau Ayah Asi dia lebih komunitas lebih bebas. Nah itu tuh dia tuh kayak support grup bapak-bapak dengan bahasa bapak-bapak. Jadi kan bahasa bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bapak kan nggak usah dikecean, nggak bisa dia teori-teori. Nah SOP apa-apa aja ibu-ibu beda. Nah biasanya Ayah Asi itu kita ajak juga jadi di materi kadang collab gitu kan. Kalau di konten sosmed ya dan dia itu lebih bahasa ya ayah lah laki-laki kadang vulgar memang perlu seperti itu kan karena itu untuk mengedukasi kenapanya harus mendukung ibu gitu. Nah misalnya kayak tadi kita bahas ASI dan menyusui lebih sekedar memberi ASI tuh kita kalau kasih ke ayah tuh kan dia suka angka-angka pasti. Nah kita bilang tuh kalau ayah dukung ibu menyusui di kelas menyusui kita bilang sering kebayang nggak ayah anak sehat kalau anak sehat anak ayah kan anak pinter gitu kan karena secara ASI. Terus juga gini kalau dia nggak nyusuin kan dia terpaksa konsumsi susu formula. Biaya susu formula paling murah kita kasih tuh kali-kali. Iya betul. Nah, apa harus digituan. Iya, jadi tuh kadang kami tuh pernah survei AMI 2018 sebelum pandemi tuh sekitar 2 tahun dia nyusuin itu tuh dia bisa kalau dirupiahkan susu formula paling murah itu 25 jutaan. Itu tuh paling murah ya paling murah dan untuk ayah ikut kelas tuh pasti dia nggak ambil yang murah dan itu tuh kami suka bercanda nanti kalau ibu udah wisuda 2 tahun kita kayak istilah gitu jangan lupa ya tagi tuh minimal 1 motor loh sama ayah gitu menghemat tapi kayak gitulah sebenarnya pendekatan juga anak jarang sakit ketika anak jarang sakit pengeluaran kan jadi berkurang juga gitu. Pendekatan kayak gitu memang sama ayah gitu dan memang riset kalau sama ibu beda lagi kan memang ke kesehatan ibu gitu. Iya betul. Kok menarik tentang anak gampang sakit kah? Akan kita bahas tapi ada yang kelewat kan ya. Oke, Rusana-sananya kita akan lanjutkan pembicaraan seru kita bersama Uni Ria tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Siap. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Modis Bisugari. Bisa sanak saksikan di TV di TVRI. Bisa juga kalau misalnya sedang di Yatehoto, sedang perjalanan atau sedang di Mapun, Nio nonton TVRI, Nio nonton podcast Sampai Motako, tetap bisa. Tonton saja live di Instagram, Facebook maupun YouTube Nio TVRI Sumatera Barat atau download aplikasi TVRI klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uniria. Uni. Nah, kira tadi mau bertanya. Tadi yang mau bertanya tentang anak yang gampang sakit. Nah, itu dimulai dari anak yang masih bayi lah ya. Bayi itu tuh kan ada beberapa penyakit yang bisa dikecian ada
ada unsur kesalahan orang tua atau lingkungan. Nah, kau yang ambo ketahui Gitu. saya, ambo ketahui, kau tolong uni validasi. Kayak semacam kalau di orang-orang timur kok kan nampak anak-anak aku, wah cium, jadilah ya penyakit Allah. cie penyakit itu dah. Iya. Tambah lah misalnya tah dari mana kan, alah palu anak. Kadang kalau di Tagahan takut ndak sopan, awaknya ndak sopan, orang antusias mencari anak awak. Di satu sisi setelah itu anak awak sakit gitu. Iya. Tambah lah misalnya kebiasaan orang awak aku, anak-anakku main hujan-hujanan, ya. Nak batu do bakteri, kok jadi kuenya. Ada yang semacam ya kayak gitu nih. Bisa tolong divalidasi. Iko pertanyaannya agak teknis kesehatan ya. Sebenarnya itu Iya. nak kompetensi Uni, tapi Uni mau share juga pengalaman mungkin dari sisi sebagai konselor menyusui sama aktivitas kami di AIMI. Memang kalau bayi itu kan memang daya tahan tubuhnya lebih rendah dari kita gitu. Jadi memang ini akan lebih rentan sakit. Nah, ASI gitu ya. ASI itu kan memang ya namanya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang mungkin lah sedemikian rupa gitu diciptakan jadi yang terbaik gitu ya. Zat-zat di dalamnya itu memang banyak zat-zat anti kayak anti infeksi gitu tuh, banyak riset memang nama-nama zatnya ada gitu. Nah, anak yang diberi ASI itu memang akan lebih jarang sakit, itu ada risetnya gitu. Di samping memang kalau faktor sakit yang lain itu kan banyak faktornya. Nah, itu satu hal yang terpisah ya. Jadi nanti kenapa anak ASI jarang sakit tadi kan sebelum break dibilang karena memang di dalam ASI itu tuh banyak zat-zat anti infeksi yang kemudian bisa meningkatkan imun bayi gitu. Itu pertama. Anak ya balik lagi ke tadi pertanyaan Desbi kan, anak itu karena dia masih bayi kecil gitu dan memang daya tahan tubuhnya rendah, tentu dia akan lebih mudah terpapar. Nah, di sanalah peran orang tua gitu kan sebagai pengasuh pertama dan utamanya si bayi ini. Ya kita mungkin memang kalau harus bikin boundaries gitu, ada batasan, itu tergantung ke value masing-masing keluarga gitu. Kalau kita tahu mungkin kan orang tua kan paling tahu tuh anaknya akan gampang sakit kalau dia digini-giniin gitu. Nah, itulah perlunya orang tua tuh melek gitu ya, kayak tahu oh dia tuh kalau anaknya kayak gitu tuh nanti akan sakit. Nah, kalau memang kita nggak nyaman misalnya dicium apa tuh, sebenarnya kalau anak-anak orang tua zaman kini mungkin orang kayak Desbi tuh kan udah biasa gitu, kita asertif aja bilang anak saya tuh nggak mohon maaf ya nih nggak cium gitu kan, atau dia lagi pilek gitu kan, kita bilang aja baik-baik gitu kan, tinggal bilang bukan maksud untuk nggak boleh gitu tuh. Mungkin kalau memang kita anggap itu sesuatu yang penting tuh memang harus, kalau kita tahu bahwa itu memang salah satu gitu ya pemicu dari anak kita cepat sakit gitu tuh. Jadi memang balik lagi tuh, makanya tuh kalau kita ini jadi loncat ke komunitas parenting gitu ya, di Rangkul tuh kita belajar juga tuh tahap perkembangan anak. Kenapa kita perlu tahu tahap perkembangan anak? Jadi dari anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya. Jadi 0 sampai 6 bulan gini tahapannya, ada range-nya kayak gitu. Untuk kita jadi lebih kayak punya kamus. Kalau aku buat Uni pribadi itu kayak punya kamus gitu. Lebih kayak sekarang anak Uni umurnya 11 tahun. 11 sampai 12 tuh ada loh tahap perkembangannya, kayak kalau nanti tiba-tiba dia kayak gini nih, wajar nggak ya gitu ya. Dia tuh ada perkembangan fisik, perkembangan emosional gitu, perkembangan kognitif. Jadi kalau kita tahu memang anak ini gampang gini-gini gitu, atau dia saat umur segini tuh tahap perkembangannya udah gini, kita akan lebih bisa nyiapin nggak sih? Kalau ibaratnya dia itu kalau mau ada ujian kan ada ilmu dulu sebelumnya. Nah, itu kayak ilmunya itu tuh yang kita jadiin bekal gitu. Ya, termasuk soal kalau secara fisik mungkin dia akan tidak hanya sekedar nambah tinggi gitu ya, mungkin akan misalnya kayak anak pra remaja nih sekarang tuh, kalau anak perempuannya mungkin udah menstruasi gitu kan, ibunya jadi nyiapin. Nah, termasuk saat bayi gitu, kayak sekarang anak Desdi umur berapa, 4 tahun. Nah, gitu kalau kita ada videonya tuh di YouTube aja. Kalau nggak sempat beli bukunya atau ikut kelasnya, nonton YouTube aja yang Nah, itu tuh kayak Bu Najila Shihab kan, psikolog yang share itu, foundernya keluarga kita Rangkul. Cerita tuh 4 sampai 5 tahun tuh dia udah mulai berimajinasi misalnya. Bener. Kadang kita suka bilang tuh kalau orang nggak tahu tuh Panduto mah anak tuh padahal dia lagi imajinasi gitu kan. Sesimpel kita tahu kayak gitu, jadi kita nggak ikutan emosi kalau orang tua tiba-tiba emang beneran kamu tadi ngapain gitu tuh. Sementara mungkin dia lagi suka main peran misalnya, ada iya. Jadi tuh kayak jadi bekal kita nggak sih buat orang tua, anak saya wajar kok kayak gini gitu ya. Kalau misalnya ada yang enggak, itu kayak
batas range minimum maksimumnya ada gitu. Jadi kalaupun belum tercapai tuh kayak anak-anak lain di umur berapa sih gitu, kita jadi teman cerita itu di sesi-sesi itu gitu. Jadi kayak anak saya tuh kalau umur biasanya tuh kalau bayi kan masalahnya makan. Ya betul. Habis itu toilet training, lepasin popok. Nah kalau 4-5 tahun ini lebih ada anak-anak tuh dia udah disekolahin atau belum gitu. Ada yang udah bisa baca atau belum, kan insekuritas orang tua jadi beda karena banding-bandingin. Nah itu tuh kayak biar kita nggak terlalu insecure sebagai orang tua tuh kita tahu tahap perkembangan anak, biar kalau kita namanya mengelola ekspektasi. Iya betul. Dia pernah baca tuh. Di anak-anak tuh misalnya yang balita lah dulu ya, dari 0 sampai 6 bulan apa aja tahapan-tahapan kebiasaan dia, dari 6 sampai 12 bulan, terus dari 1 tahun sampai sekian, bahkan sampai ke jumlah kosakata. Oh ya bisa Ada jadi, jumlah kosakata dan dia udah bisa apa aja sih di umur sekian, jadi kita bisa udah tahu kalau misalnya anak saya kok belum ngomong juga, apakah masuk ke speech delay atau gimana kayak. Iya, itu bisa jadi kayak alarm aja sih nanti kan. Betul. Kita jadi bisa lebih cepat lebih aware ya, lebih tahu. Kita bisa sharing juga kan sama teman-teman lain. Betul. Kalau yang kita tahu memang bisa jadi buat memutuskan gitu. Nah, termasuknya sampai besar, bisa kayak umur anak saya sekarang 11 tahun tuh udah dia tuh kayak pertemanan gitu, sesuatu yang penting buat dia gitu. Makanya udah ada geng-geng juga kan. Nah ternyata wajar kan kadang kita memang kayak gitu, secara kita ingat-ingat tuh umur segitu kita emang dulu. Nah dulu kan orang tua kita kadang bukan yang nggak sayang gitu, tapi kan nggak semuanya punya ilmu. Jadi jadinya memang kayak bentuk larangannya itu kita kesankan sebagai bentuk tidak dukungan gitu kan. Nah, pentingnya komunikasi gitu. Padahal di umur 11 tahun tuh udah mulai dia bersama dengan orang lain lah di luar komunitas kita gitu. Iya, dia kalau anak saya sekarang udah suka geng, apapun dia punya bukan bestie sih namanya, kalau temannya akrab gitu, udah minta izin nginep gitu, temannya laki-laki juga kan. Jadi saya baca ini mungkin dia butuh bersosialisasi gitu kan untuk tahu konflik. Nah, kalau orang tua lain kan kalau udah sekolah tuh konflik lagi sama anak lain. Nah, gimana tuh sama orang tua tuh kita nggak kan kalau saya menantikan konflik sebenarnya karena anak saya satu di rumah dia nggak ada konflik, dia di rumah dia nggak punya, dia cuma sama kami kan, nggak ada anak, nggak ada sepupu juga kan, kita sepupunya jauh di kampung. Jadi tuh kayak kalau tiap hari tuh nanya ada cerita nggak hari ini, nggak ada bu, kadang dia udah besar nih udah males cerita kan, nggak ada gitu. Setelah dipancing apa sih yang seru tadi sih itu ngapain gitu, sampai baru dia cerita ya nih bu baru terus kayak menurut kamu gimana. Nah itu berarti tuh, menunggu kontroversi karena kalau enggak tuh kayak kita nggak tahu ya, ini udah lompat ke masa depan sih. Kayak aku tuh kadang sebagai orang tuh suka overthinking juga sih. Dia overthinking nggak sih, ini anak saya ngapain sih nanti udah besar, bisa nggak ya dia menghadapi dunia luar atau ada perundungan atau bullying gitu. Apalagi tentang bullying kan banyak berita-berita kini tentang bullying sampai awak memikir harus saya apakan anak saya dari sekarang. Nah kayak itu tuh memang balik lagi kan kenapa aktif di komunitas orang tua gini, kayak merasa tuh sesalah-salahnya anak-anak gitu ya, dia bullying atau dia bikin kriminal apa tuh, menurut saya tuh yang salah tuh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya ya kan. Mungkin dia nggak pernah dikasih tahu, dia dikasih contoh gitu. Nah gimana harusnya nih, tahan dulu nih karena pembicaraan kita akan lanjutkan tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama Uni Ria. Uni, kok kan masalahnya cukup barik sana. Cukup barik saya. Kok gak barik sama nih? Apa tentang bullying lah. Tapi Despi nggak tahu ada sangkut pautnya sama komunitas Uni atau apa gitu kan. Tapi Despi pengen tahu saya. Karena kita sebagai orang tua pastinya cukup was-was nih. Jadi kok kayak misalnya contoh kayak Despi sebagai walaupun laki-laki lah gitu, walaupun seorang suami, tapi baca-baca juga tentang parenting lah. Jadi tidak hanya si istri yang belajar, yang awak sebagai suami pun belajar bagaimana sebagai suami yang baik, bagaimana sebagai papa yang baik ya, ayah yang baik. Ternyata lebih kayak dan anak pun alhamdulillah tumbuh kembang dengan baik gitu. Tumbuh kembang dengan baik sesuai lah jo tahun-tahun tingkatan-tingkatannya.
Bahkan alhamdulillahnya banyak hal-hal yang di luar dugaan yang positif yang ditemukan dari anak. Nah, takutnya kan ketakutan orang tua nih ya. Awak lah siapkan anak awak kayak gitu, tapi pas di sekolah ada juga yang misalnya boleh masuk sekolah pulang-pulang buat carui. Baru-barunya bahasa buat orang lain lah dapet 6 buru. Baru-barunya bahasa buat orang lain lah di sekolah kan anak awak kiranya dapet bullying dari sekolah atau kayak kan banyak berita-berita yang akhir-akhir kok cukup mengganggu awak sebagai orang tua nih. Kayak sedih banget, sedih tapi banget. Juga marah gitu kan. Sedih, kayak, marah kalau campur aduk. Tapi awak bon kan awak kalau anak awak di posisi ke ikole bisanya bisa tuh yo gitu. Iya, itu kayak relate banget sih Uni validasi deh itu bener banget karena Uni juga merasakan itu bahkan sampai udah aktif di komunitas juga sekarang punya support group, punya anak juga udah 11 tahun itu kadang masih ada gitu khawatir apalagi kalau baca berita ini kadang takut gitu ya kayak ya banyak banget gitu masalahnya baik yang kriminal, narkoba lah yang sekarang pembunuhan kemarin ada anak SMP kan bukan di sini tuh bisa bunuh anak umur 8 tahun gitu kan tuh kayak atau bullying yang atau yang baru banget tuh bullying di Sumbar kan ada anak SMP tuh kayak mengerikan banget gitu kan ya gitulah tantangannya apalagi sekarang tuh kayak memang ada teknologi mungkin mempengaruhi tapi itu kan teknologi tuh nggak bisa kita salahkan juga gitu. Karena itu kan sesuatu nggak bisa kita kontrol maksudnya nggak bisa kita kontrol itu kontrol pemakaian bisa tapi kita kan nggak bisa hilangin teknologi karena dunia memang kayak gitu jadi balik lagi memang semuanya itu berawal dari rumah sih menurut Uni itulah mungkin juga kenapa terpanggil ya buat seneng banget aktif di keluarga kita tuh kayak jadi ketemu cara yang mulai dari rumah itu kayak gimana kayak kita komunikasi sama anak itu kenapa sih anak kayak dia membuli misalnya ya atau dibully dia membuli itu mungkin nggak pernah dikasih ya anak ini nih kalau istilahnya pernah Uni baca tuh dia itu peniru ulung tapi dia tuh interpreter yang buruk. Jadi dia tuh akan niru apapun tapi kalau nggak dijelasin tuh dia bisa salah persepsi gitu. Jadi mungkin dari kecil tuh makanya penting kalau anak sekarang mungkin kayak anak Nesbi tuh kayak kita suka lihat handphone misalnya kan. Terus kalau anak saya ini 11 tahun nih udah bisa protes kan. Kan dia udah punya gawai sendiri dengan kesepakatan kita gitu kan. Terus jangan lihat gawai sambil makan misalnya. Lah bapak aja kok pakai gawai. Dia nggak bisa. Anak awak mau sampai tahun sedang makan sambil nyelap HP kan. Ayah matiin dulu handphonenya makan padahal dulu. Padahal nggak tahu dia itu kerjaan dan cuan di HP ya. Ya, tapi kayak gitu. Nah, memang kita perlu itulah di rumah itu kayak kalau kita perlu kesepakatan gitu. Itu sesuatu yang mungkin enggak populer ya. Kalau kita kan kayak pengasuhan tuh ya apa adanya jalin gitu. Nah, komunikasi, sepakat value di keluarga kita tuh misalnya tuh sesimpel anak bilang, "Bu, kenapa sih keluarga dia tuh boleh loh Bu pergi ke sana atau mungkin bukan punya handphone kayak anak saya kan handphonenya pakai kesepakatan jam itu boleh loh pakai terus sedangkan di rumah temannya dia itu enggak." Nah, itu kita harus jelasin tuh kita tuh punya keluarga kita tuh sepakat gini. Kenapa? Bukan sekedar dilarang gitu kan. Kenapa? Karena itu gini-gini. Nah, kita tuh menurut kamu gimana? Kita tanyakan. Nah, anak komunikasi di rumah itu tuh nggak bisa diciptakan sekali jadi. Makanya Desmi kan anak 4 tahun nih harus sedini mungkin. Memang buahnya tuh kerasa ini ikut rangkul 2016 baru tahu tuh teknik-teknik komunikasi sama anak, bersepakat sama anak. Baru dituainya ya kayak sekarang walaupun mungkin masih ada struggling gitu tapi setidaknya tidak seribet melihat anak-anak lain gitu kayak anaknya tuh kayak tantrum gitu nggak dapat ini tuh kayak kalau anak kita tuh dirangkul tuh kayak bilang kita biarin dulu kan kamu butuh waktu dulu kan untuk marah gitu kan kita kan biasanya nggak bisa memvalidasi marah anak gitu kan boleh kok marah gitu tapi tidak merusak barang tidak ini kayak sesimpel kayak gitu kan ketika anak punya safe place gitu di rumah tempat yang nyaman aman aku percaya tuh ketika dia di luar tuh dia tidak melampiaskan itu di luar mungkin jadi pembuli atau sebagainya bisa jadi kan dia kurang perhatian di rumah banyak sih faktor tapi itu kan banyak faktor sih mungkin risetnya ada itu awamnya begitupun anak yang dibully kita tumbuhkan deh ke anak itu kayak anak kan nggak percaya diri itu aku tuh termasuk korban yang nggak percaya diri dari dulu waktu kayak ya maksudnya tuh dulu zaman kita kan kayak merasa tuh nggak masuk top
apa tuh kita tuh bukan sesuatu gitu ya, topnya tuh kayak nggak diikutin mungkin pengurus OSIS apa padahal kita pengen gitu tapi mungkin kita nggak terlalu tacila gitu kan. Terus sempat di masa-masa insecure kayak gitu. Terus aku pikir tuh anak kita tuh kita kan nggak ada yang sempurna memang bilang, jadi kita ajarin anak tuh kita ada kelebihan ada kekurangan, ya fokus aja sama kelebihan. Jadi ketika misalnya dia cerita tuh dia tuh dibilangin kayak gini sama temennya gitu kan, terus gimana diajak, menurut kamu gimana, kita kebalik lagi ke komunikasi ya. Menurut kamu gimana tuh Barik, nama anak saya Barik ya, jadi ya gini-gini Bu gitu kan, kalau mungkin kamu nggak bisa yang itu gitu, yang lain gimana, kita ajak, kita cari tahu dia tuh punya potensi apa sehingga dia percaya diri dengan karena potensinya sehingga ketika dia dibully, aku tuh merasa mungkin nggak dibully sih, kayak kalau anak kalau bully itu parah banget sih kayaknya ya, kayak berbeda lah gitu tuh dia tetap percaya diri dengan perbedaannya gitu kan. Sesimpel berbeda ya, mungkin model rambut lah apa kan anak, apalagi anak ABG ya, itu dia ini banget sekarang udah tahu penampilan gitu anakku. Betul. Jadi itu tuh mungkin kesannya simple tapi itu kan harus di ini loh teman-teman, sepakat nggak Desbi sama teman-teman di rumah, itu tuh harus dibangun sejak dini dan konsisten gitu. Betul. Nggak bisa langsung saya udah coba loh anak saya nggak bisa, memang nggak, anak saya pun sampai sekarang masih, tapi tuh kayak cara kita validasi perasaan kita kan jarang ya divalidasi ya kalau sejak kecil. Kamu sedih ya gitu kan ya, kamu marah sama ibu karena ini kan, biasanya nggak ada dia turuti aja lah kata mama kata papa gitu kan. Jadi anak tuh memang harus ditumbuhkan kepercayaan dirinya sehingga itu jadi ini. Menurut Desbi gimana? Sesimpel pengalaman pribadi, awak terima kasih kepada emak awak. Awak terlahir emang di keluarga yang kenyang nyolaweh ini ya. Kenyang nyolaweh. Dan dari ketek itu Allah ditanamkan, ya emang kamu jidatnya lebar. Tapi orang kan yang lawe kok orang pintar. Jadi awak lebih pede kalau orang pintar. Walaupun biasa-biasa. Tapi ya pede dari kita. Bahkan sampai kini pun dengan kan yang lawe pun emang pede-pede juga ya kan. Bahkan Iko model rambut dah ganti-ganti dari dulu. Poni semua Kak Seto. Poni lempar. Jadi ya ada kayak hal-hal yang ditanamkan cara awak mengcounter sesuatu, tapi awak ndak merasa sadia, malah menjadi merasa ada kebanggaan jadi kekurangan. Iya. Penting kan, jadi penting ya. Ingat kan jadinya gimana sesimpel ibu ngecek kayak gitu tuh atau mamanya sampai gak adangin itu membentuk kepercayaan diri Desbi. Jadi ketika berbeda kan biasanya terjadi masalah tuh kan karena orang nggak ya sampai perang kayak sekarang tuh kan tidak menerima perbedaan itu kan, karena ada tidak kesepakatan. Jadi tuh kayak bullying itu kan dipicu dari itu. Nah anak-anak yang melakukan itu tuh kan sebenarnya tidak pernah mendapatkan apa ya, mungkin kehangatan atau apa. Uni merasa ya itu tuh karena lihat gitu kan beberapa kebetulan kemarin baru ngobrol nih hari Sabtu sama teman tuh pasangan hakim kan suaminya, terus bilang nanya kasus apa tuh yang banyak di salah satu kota di sini. Kalau sini banyak kasus anak loh di sana gitu. Oh bisa kasus anak? Iya, dan rata-rata loh memang anak-anak yang bahkan pas untuk datang sidang tuh orang tuanya nggak mau datang gitu katanya. Memang ya gimana ya, Uni jadi suka sedih tuh kayak ya gimana kita mau nyalahin anak-anak gitu kan sebagai jadi memang jadi orang tua tuh nggak mudah gitu. Betul. Makanya tuh kayak aduh sedih banget kalau ada anak-anak, ada kasus anak-anak gitu tuh kayak gimana sih orang dewasa di sekitar itu kayak kepanggil nggak sih. Nah makanya tuh Uni senang berkomunitas tuh kayak kita nggak merasa sendirian. Kalau di keluarga kita salah satu hashtag kita itu kan pengasuhan adalah urusan bersama. Pengasuhan urusan bersama. Jadi bukan hanya urusan ayah dan ibunya, karena apa yang terjadi sama anak kita akan dipengaruhi dan mempengaruhi apa yang terjadi sama anak lain. Makanya kita penting untuk bergandengan tangan sama orang tua lain yang mungkin nanti anaknya juga akan jadi teman anak kita atau dia akan membentuk society lagi gitu kan. Kalau kita sevisi sama lebih banyak orang tua tuh kan kayaknya anak-anak yang didik juga akan lebih sama juga kan value-value kita gitu. Jadi pentingnya komunitas tuh kayak gitu sih. Komunitas kayak semacam kayak di pendidikan usia dini lah kan, harusnya emang ada ditanamkan lah kayak gitu. Apalagi tentang bullying kok. Bahkan ambo danga di sekolah-sekolah pun walaupun oke lah sebelumnya di Kepulauan Ambo adalah sekolah-sekolah yang biasa itu lebih tinggi tingkat bullyingnya. Tapi setelah mau celek-celek ya
Bahkan di sekolah-sekolah yang mahal pun sekalipun agak beda kasus bullying, malah bullyingnya lebih ke harta. Apa bawaannya, Iya. nyombok kotak ranca, Iya, mau makanan apa ranca, tasnya, apa tasnya. sepatunya, ya Betul betul. ampun, ya. Sampai bullyingnya lebih ekonomi gitu, ke ekonomi. Wah, ternyata samu. Saya nyelamatin kan. Jadi sebelumnya kepikiran besok anak dia pokoknya harus di sekolah mahal, biarnya terhindar di Ya, kuiko. tetap. Awalnya mikir gitu. Tapi kemarin samu sih intinya kayaknya awak mengasuh anakku dari ketek mental segala macamnya. Betul. Iya. Jadi mau sekolah sebagus apapun gitu tuh potensi. Makanya tuh potensi untuk terjadi masalah dan konflik anak itu ada gitu. Makanya penting di rumah kita ajarin cara manajemen konflik. Betul. Kaitan sama sekolah, di sekolah kita juga ada salah satu materinya itu memang mendampingi anak belajar itu gimana kita komunikasi juga sama sekolah dan guru. Nah ini sebenarnya keterampilan yang orang tua juga nggak semuanya diasah gitu kan. Biasanya kan udah saya sekolahin, saya taruh anak saya. Jadi kalau ada apa-apa, kok gurunya gini sih? Kan sudah saya sekolahin, sudah saya bayar gitu kan. Kan kayak gitu nih. Kalau misalnya buruk parangai anak, ndak diajar di sekolah. Tapi kalau pintar anak-anak, Den. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh penting juga kan anak tuh setengah waktunya di sekolah, setengah waktu sebagian lagi di rumah. Jadi tuh guru sama orang tua tuh harus satu minimal tuh frekuensi gitu ya. Harus ada komunikasi gitu. Makanya kalau kita juga ajarin tuh cara milih sekolah gitu ya. Maksudnya apa sih yang penting gitu agar sevisi itu gitu. Komunikasi orang tua dan guru tuh juga ada materi kita satu. Nah sebenarnya cerita tentang Ikoko nggak akan habis-habisnya, terlalu banyak yang bisa dikupas. Soalnya di kepala aku banyak pertanyaan. Tapi lanjut setelah Iko. Masih ada Kita akan lanjut mungkin di lain kesempatan. Nah tapi ini Ambo butuh sebuah closing statement lah, quote lah, kutipan-kutipan dari Uni yang bisa setidaknya untuk kawan-kawan di rumah mengenai parenting bully ya, tentang ASI itu boleh. Iya. Jadi mungkin itu sih Desbi kayak Uni percaya tuh kayak jadi orang tua tuh kan nggak ada sekolahnya memang gitu, sedangkan ujiannya seumur hidup. Jadi memang harus kita yang nyari ilmu atau sekolahnya gitu. Jadi kalau hari sekarang kan banyak banget dan tahu banget gitu nggak ada orang tua yang sempurna. Jadi ibu-ibu bapak-bapak gitu jangan merasa kalau udah ketemu satu masalah tuh merasa kayak jadi orang tua paling buruk gitu ya. Tapi kita cari solusinya gitu. Nah di keluarga kita punya namanya prinsip cinta. Boleh ini closingnya ya. Boleh. Prinsip cinta itu jadi pegangan nanti buat teman-teman kalau menghadapi tantangan dalam pengasuhan. Pertama cari cara. Kalau ada masalah cari cara dulu. Masalah sama anak gimana, coba ya ini ABC, sama suami sama mertua. Yang I ingat impian tinggi. Jadi ingat loh yang kita lakukan hari ini nih bukan buat hari ini aja, tapi buat 10, 20, 30 tahun akan datang. Jadi itu akan bikin kita bertahan gitu ya, karena kita tuh investasi. N itu nerima tanpa drama. Ini yang paling sulit, apalagi jadi orang tua gitu. Gimana kita mencintai anak kita bahkan di saat paling sulit. Ya, kalau saat anak berprestasi kita gampang jatuh cinta sama anak, tapi gimana kalau anak saat buat masalah kita nggak drama gitu, karena anak tuh drama pasti. Kalau orang tua tuh nggak boleh drama. Tidak takut salah. Nah tidak takut salah ini itu tadi cara kita nggak berhasil, kita coba lagi sampai kita ketemu cara yang cocok untuk mengatasi masalah dalam mungkin anak atau pengasuhan. Terakhir asik main bersama. Ini yang suka lupa. Jadi pengasuhan pendidikan itu harus asik, harus ada humornya. Ini Desbi kayaknya humornya banyak nanti mungkin mudah-mudahan di anaknya, karena kita suka lupa tuh kayak serius banget ngasuh. Jadi tetap harus ada main-mainnya, dan itu harus memang kalau kita itu nggak sekedar kualitas, kuantitas juga. Jadi memang harus bukan mencari waktu luang, meluangkan waktu untuk keluarga. Oke, saya terima kasih banyak Uni Ria Allah berbagi cerita tentang parenting, tentang ASI. Sebenarnya emang nggak bisa dikupas doang gini. Kita carilah waktu yang lain ini. Dan kami undang nih Bapak Ibu kalau mau, boleh nggak promosi? Boleh Instagram Aimi Sumbar untuk masalah menyusui dan kesehatan ibu dan anak, dan Rangkul Padang untuk dapat sesi-sesi pengasuhan yang rutin. Jadi boleh dilanjutkan di sana. Siap. Lanjutkan di situ saya. Oke, dosa-dosanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Ria tentang ASI dan parenting. Semoga banyak hal positif yang bisa dipetik dari pembicaraan singkat kita kok. Kalau niat lengkap langsung hubungi Uni. Desbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.